anak yang melayang di atas mimpi. Di tengah riuhnya deburan ombak dan asinnya udara malam, di sebuah kampung pesisir yang seolah terlupakan, hiduplah seorang anak bernama Arka. Usianya baru 10 tahun, namun matanya memancarkan kedewasaan yang tak sepadan dengan usianya. Ia terbaring di atas atap sang rumahnya yang berkarat. Lubang-lubang menganga menjadi saksi bisu setiap tetesan hujan yang jatuh. Namun, Arka tak peduli. Pikirannya melayang jauh, menembus pekatnya malam. Menatap jutaan bintang yang bertaburan di langit. Bintang-bintang itu seolah memanggilnya, membisikkan janji akan petualangan di tempat-tempat yang belum pernah ia sentuh. Ayahnya, seorang nelayan, sering kali hilang di telan lautan. Pulang hanya membawa sedikit ikan, atau bahkan tidak sama sekali. Ibunya, dengan jari jemari kapalan, tak kenal lelah menjahit baju-baju bekas, mencoba menyambung hidup di antara tumpukan kain usang. Namun, kemiskinan tak mampu membelenggu mimpi Arka. Di balik sorot mata kusamnya, tersembunyi sebuah impian setinggi langit, menjadi kapten kapal pesiar mewah, mengarungi samudra, dan melihat dunia di balik batas cakrawala. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan diri, Arka sudah bergegas membantu ibunya. Di tepi sungai yang airnya keruh dan berlumpur, mereka mencuci tumpukan pakaian yang menggunung. Arka menggosok dengan sekuat tenaga. Tangannya yang kecil terbiasa dengan kerasnya pekerjaan. Namun, di sela-sela rutinitas yang melelahkan itu, imajinasinya tak pernah berhenti berlayar. Dengan cekatan, ia menganyam daun pisang menjadi kapal-kapalan kecil, lalu menghanyutkannya di aliran sungai. Dalam benaknya, ia bukanlah sekadar anak miskin di tepi sungai, melainkan seorang kapten gagah yang berdiri di dek kapal sungguhan, mengarungi lautan luas. Teman-temannya seringkali menertawakan impiannya. Mana mungkin kau bisa jadi kapten, Arka? Lihat saja dirimu, ejek mereka. Hati Arka kadang terasa perih, namun ia tak pernah goyah. Ia memejamkan mata, membiarkan bisikan-bisikan itu berlalu. Dalam sanubarinya, Arka memiliki keyakinan yang teguh. Kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan justru awal dari sebuah perjalanan. Awal untuk berjuang. Awal untuk membuktikan bahwa impian, sekecil apapun itu, bisa diwujudkan dengan tekad yang kuat. Arka tak pernah berhenti bermimpi, dan kali ini, ia memutuskan untuk menitipkan impiannya pada sang penguasa lautan. Dengan secari kertas usang dan pensil tumpul, ia menuliskan semua angan-angannya tentang kapal pesiar megah, tentang petualangan di samudra luas, dan tentang janji-janji masa depan yang cerah. Setelah surat itu selesai, ia melipatnya hati-hati, memasukkannya ke dalam botol kosong. Lalu dengan langkah mantap, ia berjalan menuju tepi pantai. Dengan segenap harapan, ia melemparkan botol berisi mimpinya itu ke tengah ombak yang menderu. Percaya bahwa laut akan menjadi perantara, membawanya menuju takdir yang menunggunya. Malam harinya, di bawah temaram lampu minyak yang berkelap-kelip, Arka tak pernah absen. Ia membuka lembaran-lembaran buku bekas yang sudah lusuh, yang ia kumpulkan dari mana saja. Buku-buku itu mungkin tua dan robek, namun isinya adalah harta karun baginya. Tentang navigasi, tentang bagian-bagian kapal, tentang arah mata angin, dan segala seluk-beluk pelayaran. Seringkali, lampu minyaknya padam, dan ia harus melanjutkan belajarnya dalam kegelapan. Hanya ditemani cahaya rembulan yang samar. Namun, semangatnya tak pernah padam. Setiap kata yang ia baca, setiap diagram yang ia pelajari, adalah satu langkah lebih dekat menuju impiannya. Pada suatu pagi yang cerah, langit biru membentang luas di atas kampung pesisir Arka. Tiba-tiba, sebuah pemandangan tak terduga muncul di ufuk laut. Sebuah kapal pesiar mewah, megah dan berkilauan di bawah sinar mentari, berlabuh anggun di pelabuhan dekat kampungnya. Seolah ditarik oleh magnet, Arka berlari sekuat tenaga menuju dermaga, melewati kerumunan orang yang juga terpukau. Matanya berbinar-binar, memancarkan campuran kekaguman dan kerinduan saat menatap kapal impiannya. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan, Arka memberanikan diri mendekat. Tak disangka, ia bertemu dengan seorang kapten tua berjanggut putih
yang berdiri di dek kapal dengan pandangan teduh. Kapten itu, dengan pengalaman hidup yang panjang, melihat kilatan semangat dan tekad yang menyala di mata Arka, tergerak oleh keberanian anak itu. Sang kapten tersenyum dan sebuah gestur yang mengubah segalanya, memberinya kesempatan untuk naik ke kapal. Jantung Arka berdegup kencang saat ia menapaki dek, lalu perlahan menuntunnya ke ruang kemudi, tempat ia bisa melihat langsung bagaimana sebuah kapal raksasa dikendalikan. Terinspirasi oleh semangat membara Arka, kapten tua itu membuat keputusan yang mengubah hidup sang anak selamanya. Ia mengundang Arka untuk bergabung dan belajar di kapal selama seminggu penuh. Bagi Arka, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Setiap hari, ia belajar dengan tekun, menyerap setiap ilmu yang diberikan. Ia belajar cara membaca peta navigasi yang rumit, memahami gerak arah angin yang tak terlihat, dan mengenal etika serta tradisi para pelaut sejati. Arka bekerja keras, mencatat setiap pelajaran di buku lusuhnya, menunjukkan ketekunan luar biasa yang membuat semua awak kapal kagum. Di akhir minggu, saat Arka bersiap untuk kembali ke daratan, kapten tua itu menepuk pundaknya. Dengan senyum bijaksana, ia berkata, "Arka, kamu bukan anak miskin, kamu adalah anak laut." Kata-kata itu bergaung dalam hati Arka, memberinya kekuatan dan keyakinan baru. Sejak saat itu, impiannya terasa semakin nyata, semakin dekat untuk digapai. Ia tahu, jalan masih panjang, namun ia telah menemukan panggilannya. Tahun demi tahun berlayar secepat ombak, Arka, yang dulu hanyalah seorang anak kecil di atap seng, kini telah tumbuh menjadi seorang pelaut muda yang tangguh dan penuh wibawa. Bekas luka di tangannya yang dulu kapalan karena mencuci pakaian kini berganti dengan kemahiran memegang kemudi. Berbekal ilmu dari buku-buku usang dan bimbingan kapten tua, ia berjuang keras. Ketekunan luar biasa itu berbuah manis. Arka berhasil meraih beasiswa pelayaran yang membawanya jauh, melampaui batas cakrawala kampungnya. Setelah lulus dengan predikat terbaik dan meniti karier dari bawah, hari yang paling dinanti akhirnya tiba. Arka, sang pemimpi dari gubuk pesisir, berdiri tegak dan gagah, mengenakan seragam putih bersih dengan tanda pangkat keemasan. Ia bukan lagi Arka si anak miskin, melainkan Kapten Arka, pemimpin kapal pesiar mewah raksasa, simbol dari impian yang terwujud. Momen haru datang ketika kapal pertamanya berlayar. Sesuai permintaannya, rute pelayaran itu melewati kampung lamanya. Kapal megah itu melintasi perairan yang dulu ia duga hanya bisa dilihat dalam mimpi. Berdiri di anjungan, Arka menatap ke daratan. Samar-samar, ia melihat atap seng rumahnya yang dulu bocor. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebanggaan dan rasa syukur. Ia melambaikan tangan ke langit yang dulu selalu ia tatap dari atas atap sang langit, yang memberinya harapan. Langit yang kini seolah membalas lambaian tangannya. Arka telah membuktikan bahwa kemiskinan hanyalah dermaga keberangkatan, bukan tujuan akhir. Ia telah menaklukkan samudra dan nasibnya sendiri.